Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Aku jatuh cinta dengan tanteku yang sebenarnya sesosok sundel bolong. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Aku seorang remaja kelas 2 SMA. Sebenarnya, aku berdomisili di luar Jawa. Namun, ketika menginjak bangku SMA, aku minta bersekolah di Jawa. Iya, tepatnya di Jawa Barat, karena di sini ada kerabatku yang bersedia menampungku. Di sekolahku, Aku tertarik dengan salah satu temanku di kelas yang bernama Rini, tetapi aku sangat pemalu. Bahkan aku selalu menghindari kontak mata dengannya dan selalu salah tingkah di hadapannya. Meskipun demikian, aku terus berusaha untuk mendekati Rini hingga suatu saat aku memberanikan diri mengirim SMS yang berisi ungkapan hatiku ke ponsel Rini. Aku berharap mendapat jawaban yang aku inginkan. Namun, apa yang aku dapatkan benar-benar di luar dugaanku. Bukannya membalas cintaku, justru Rini mempermalukanku di hadapan teman-teman sekelasku. Rini tidak serta-merta membalas SMS-ku, melainkan menyebarkannya ke semua ponsel teman-temannya, termasuk ke situs jaringan media sosial. Ejekan, hinaan, dan bulian juga tertawaan menghujam pada diriku. Pada keesokan harinya, aku tidak menyangka Rini akan berbuat seperti itu kepadaku. Dan lebih dari itu, ia juga ternyata sudah punya pacar yang jauh lebih tampan dan bertubuh atletis. Seorang pemain basket yang bernama Tora. Dan ia sengaja datang ke kelasku hanya untuk menghina aku. Tak sekedar patah hati, aku merasa kecewa. Gadis pujaan hatiku telah mengkhianatiku. Aku pun meninggalkan kelas sambil menangis dan tidak hadir di sekolah selama seminggu. Sejak kejadian itu, aku menjadi benci terhadap semua orang yang pacaran. Setiap pasangan yang aku temui, selalu aku teriaki dengan kata-kata kasar dan kotor. Aku pun sering menghasut mereka dan mengatakan fitnah. Bukan hanya teman-teman sekolahku saja, aku juga membenci pasangan selebritis yang dipaparkan di televisi. Dan hingga akhir semester ketiga, aku benar-benar terisolasi. Tak ada seorang pun yang mau berteman denganku. Pada suatu hari di semester 4, ada sebuah pertandingan basket antar SMA digelar di gedung olahraga sekolahku. Dalam partai final tersebut, tim sekolahku yang berhasil melaju hingga final berlaga di pertandingan penentuan ini. Tentu saja, Tora, sang kartu as tim, bermain dengan performa maksimal dan disaksikan oleh Rini yang selalu mendukungnya dari tribun. Di hari itu, kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Para siswa diwajibkan menonton dan mendukung tim basket sekolahnya sebagai pengganti kehadiran. Hal ini memaksaku untuk menonton meski aku sangat keberatan. Aku yang duduk sendiri di tribun timur itu sama sekali tidak menikmati pertandingan, melainkan gelisah dan kesal. Ketika teman-teman yang lain bersorak setiap kali Tora mencetak angka, aku malah mengutuknya dalam hati. Betapa besar kebencianku padanya, sampai aku menginginkan dirinya mati. Pertandingan mendekati puncak. Tora terus-menerus menebar decak kagum penonton dengan aksinya yang gemilang hingga membawa timnya menuju kemenangan mutlak. Di bangku penonton, aku semakin geram hingga tak sadar menggigit bibirku hingga berdarah. Saat itulah aku bertemu dengan seorang wanita misterius yang entah sejak kapan duduk di sampingku. Wanita itu sangat cantik dan anggun, dengan kulit putih dan rambut hitam panjang berkilau. Ya, sepertinya bukan salah satu siswi sekolahku, karena tidak mengenakan seragam sekolah. Namun yang paling mengejutkanku adalah ketika perempuan itu seolah mengetahui betapa diriku sangat ingin Tora mati, dan ia menawarkan diri
untuk membunuhnya. Karena kami mengobrol tidak berhadapan, intinya sama-sama menghadap ke lapangan basket, aku tidak begitu memperhatikan wajahnya. Ternyata dia adalah almarhum tanteku yang sudah meninggal setahun yang lalu. Sebut saja namanya Tante Vita. Tante Vita ini istri dari pamanku. Namun anehnya, aku sama sekali tidak heran dan tidak takut dengan kenyataan itu. Meskipun sekarang aku sedang berbicara dengan sosok bukan manusia, namun itu bukanlah hal yang terlalu aku pikirkan, karena aku terlalu fokus dengan kebencianku kepada Tora dan Rini. Aku pun akhirnya tertarik dengan janji tanteku yang saat ini sudah menjadi kuntilanak. Namun ternyata kuntilanak itu yang tidak lain adalah Tante Vita itu sendiri. Ternyata dia dapat membaca reaksiku yang belum percaya padanya. Ia pun menantangku untuk menguji dirinya sendiri dengan menunjuk siapapun yang aku inginkan mati, siapapun dan dimanapun berada. Tertarik dengan ucapannya, aku pun penasaran. Aku pun menyebutkan nama, namun bukan Tora, melainkan seorang aktor selebritis terkenal yang dikabarkan sedang berhubungan dengan artis idolaku. Dan aku sangat tidak suka dengan hubungan tersebut. Setelah mendengar namanya, Tante Vita kemudian bangkit meninggalkanku. Setelah sebelumnya mengatakan memintaku untuk menemuinya besok di lapangan. Malam harinya aku mendapati berita yang sangat mengejutkan. Sebuah berita tentang terbunuhnya selebriti yang aku sebutkan sebelumnya kepada Tante Vita. Selebriti itu tewas mengenaskan oleh pelaku yang belum tertangkap dan teridentifikasi. Jika benar, maka mungkin dialah orang yang aku butuhkan saat ini. Keesokan harinya aku menemui Tante Vita di tempat dan waktu yang sama seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Di sana aku bertemu dengannya. Ia kemudian menyodorkan sebuah kotak kepadaku. Sebuah kotak bukti bahwa dia telah melaksanakan tugasnya. Aku terkejut bukan main saat membuka dan menemukan isinya adalah telinga. Saking kaget dan jijiknya, hingga potongan telinga itu jatuh ke tanah. Aku hampir tidak percaya, Tante Vita benar-benar membunuh sang selebritis. Aku tak bisa memungkiri bukti di depanku. Hari-hari berikutnya, media massa dijali dengan berita terbunuhnya orang-orang terkenal secara mengenaskan dan misterius. Selebriti-selebriti yang menjadi korban kesemuanya adalah laki-laki yang sedang dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan artis-artis cantik terkenal. Anehnya, polisi masih belum menemukan tersangka yang melakukan perbuatan tersebut. Namun seorang saksi mengatakan, ia pernah melihat seorang wanita membuntuti salah satu korban, tetapi tak pernah jelas bagaimana wajah maupun identitasnya. Berita-berita tersebut langsung berpengaruh pada masyarakat. Mereka yang sedang berpasaran resah dengan sang pembunuh pacar, sehingga menjaga jarak satu sama lain. Beberapa orang bahkan menutupi hubungan mereka untuk memasukkan status agar mereka tidak diketahui oleh sang pembunuh. Meski demikian, orang yang tertawa di balik semua ini adalah aku sendiri. Betapa senangnya aku mendengar berita putusnya pasangan selebritis itu. Melihat orang berjalan sendiri-sendiri dan melihat orang kesepian. Aku puas menyaksikan orang merasakan hal yang sama dengan yang aku alami selama ini. Walau begitu, aku masih memiliki tujuan akhir yang belum tercapai, yaitu mendapatkan Rini, dan aku sudah punya rencana untuk itu. Seminggu setelah menyeruaknya kasus misterius itu, tak ada lagi kasus pembunuhan yang terjadi. Masyarakat menganggap membunuh pacar bukan lagi ancaman, dan mereka kembali pada kekasihnya masing-masing, meski beberapa orang masih ketakutan. Saat itulah aku kembali menemui Tante Vita di tempat biasa. Kali ini aku menyodorkan nama yang telah berada dalam benakku sejak awal, yaitu Tora. Untuk yang kesekian kalinya, Tante Vita atau sang kuntilanak itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada keesokan harinya, sekolah gempar atas berita terbunuhnya sah pahlawan basket sekolah di rumahnya.
Kejadian ini membuat shock semua sahabatnya, terutama para siswi penggemarnya dan tentu saja Rini itu sendiri. Teman-temannya berusaha menghiburnya, tapi belum juga berhasil. Mereka khawatir kalau Rini akan kehilangan seluruh keceriaannya. Bahkan Rini sempat pingsan saat pertama kali mendengar kabar tersebut. Di sisi lain, aku bagaikan di atas angin. Aku gembira dan tertawa terbahak-bahak. Betapa senangnya aku, karena musuh yang selama ini membakar hatiku kini telah tiada. Sekarang yang aku inginkan adalah merebut kembali Rini, dan itu membutuhkan waktu yang tepat. Aku sangat berterima kasih kepada kuntilanak Tante Vita. Mungkin itu adalah permintaan terakhirku padanya. Namun, tak menutup kemungkinan aku akan menemuinya lagi suatu saat nanti. Beberapa hari telah berlalu sejak kematian Tora, tetapi awan duka masih belum berlalu dari hati Rini. Setiap hari ia semakin murung, pendiam, dan jarang tersenyum. Ia masih terpukul dengan kematian orang yang sangat dicintainya itu. Di saat yang sama, aku melihat situasi ini sebagai peluang. Pada suatu kesempatan, aku berhasil berduaan dengan Rini karena tugas sekolah. Tak seperti diriku yang dulu, sekarang aku lebih berani melakukan pendekatan kepada Rini. Segala ucapan-ucapan manis dan motivasi aku luncurkan kepada anak itu sampai berujung pada permintaan untuk menjadi pacarnya. Ternyata semua berjalan melebihi dugaanku. Rini dengan mudahnya menyetujui permintaanku tanpa keberatan sama sekali. Sejak saat itu, aku dan Rini berpacaran. Aku bahagia karena apa yang aku inginkan sejak dulu akhirnya terwujud. Kenyataan kalau aku berpacaran dengan Rini benar-benar disambut reaksi yang negatif oleh teman-temanku. Mereka menilai aku adalah seorang lelaki yang licik, memanfaatkan keadaan. Namun walaupun demikian, aku berusaha untuk mengabaikan semuanya. Sementara itu, keadaan sebaliknya justru dialami oleh Rini. Setelah dia berpacaran denganku, ternyata tidak serta mengembalikan kebahagiaannya. Ia masih murung dan depresi. Aku terus berusaha untuk menghiburnya, tapi tidak juga membuahkan hasil. Bayang-bayang Tora masih belum bisa lepas dari Rini. Bahkan aku bisa menilai bahwa senyum yang tersungging di wajahnya adalah palsu. Berpacaran dengan Rini tidak berjalan sesuai dengan yang aku harapkan. Setiap harinya membosankan dan depresi. Akhirnya aku kehabisan akal untuk membuat hubunganku menyenangkan. Rini tidak juga menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Ketika semua harapan tak tersisa, akhirnya kami pun putus. Aku sangat kecewa dan menyesal, juga gelisah uring-uringan, mulai menyalahkan diriku sendiri. Aku semakin kesepian dan depresi. Sampai pada akhirnya aku kembali berjalan menuju ke belakang gedung. Aku berharap Tante Vita masih di sana, sesuai dengan janjinya bahwa ia akan selalu ada jika aku membutuhkannya. Hal yang ditanyakan Tante Vita saat pertama kali berjumpa setelah sekian lama adalah, siapa yang akan dibunuh selanjutnya? Tapi aku tidak datang untuk itu. Aku itu hanya menginginkan seseorang menemaniku dan mendengar keluh kesahku. Tante Vita yang memiliki kepribadian misterius bersedia mendengar curahan hatiku yang entah bagaimana berujung pada permintaanku kepada Tante Vita agar dia mau menjadi kekasihku. Tante Vita sedikit terkejut. Perempuan itu mengingatkan resiko yang akan menimpa aku apabila aku jatuh cinta kepadanya. Tapi aku tampak tidak peduli. Aku katakan kepada dirinya lebih baik mati daripada hidup kesepian. Walaupun Tante Vita sudah membuat peringatan tersebut, tapi ternyata akhirnya Tante Vita bersedia menjadi kekasihku. Berpacaran dengan kuntilanak yang tidak lain adalah tanteku sendiri itu benar-benar membuka mataku akan sosok sebenarnya dari Tante Vita. Jauh berbeda dengan kepribadian dingin dan misterius saat sebelum berhubungan. Tante Vita menunjukkan sifat ceria, suportif, optimis, dan hangat. Sebuah kepribadian pasangan yang selama ini aku dambakan.
Hampir tak dapat dipercaya kalau selama ini dia itu seorang pembunuh berdarah dingin. Aku sangat menyayangkan kenapa tidak dari dulu aku menjalin cinta dengan Tante Vita. Walaupun dia kuntilanak, tapi aku sekarang benar-benar sangat mencintainya. Bersama dengan Tante Vita, hari-hariku menyenangkan. Tak ada lagi kesepian dan depresi. Tak ada lagi rasa cemburu, dendam, dan iri. Perempuan itu benar-benar membersihkan seluruh noda di hatiku. Aku merasa telah menemukan kebahagiaan sejati dan tak ingin kebahagiaan itu berakhir. Namun, sekali lagi, semua tak berjalan sesuai harapanku. Waktu berlalu tanpa terasa hingga tibalah hari terakhir untukku duduk di kelas 2. Hari itu aku bergegas meninggalkan sekolah untuk bertemu Tante Vita di tempat biasa kami bertemu. Namun, sesampainya di sana, aku tidak menemukannya. Aku mencoba menghubungi dirinya. Belum sempat aku memutar nomornya, sebuah SMS masuk dan kebetulan dikirim oleh Tante Vita. Pesan itu berisi permintaan untuk menemuinya di dalam gedung olahraga nanti malam. Aku menjadi penasaran setelah membacanya. Kejutan apa yang akan diberikan olehnya nanti? Selepas maghrib, aku bergegas kembali ke gedung. Aku tak sabar untuk segera menemui kekasihku. Di sana, aku mendapati pintu gedung tak dikunci. Tante Vita pasti sudah di dalam, batinku. Tanpa keraguan, aku pun masuk ke dalamnya. Suasana di dalam gedung cukup gelap. Lampu plafon tidak dinyalakan, dan penerangan hanya berasal dari sinar bulan yang masuk melalui jendela atap. Saat aku memanggil Tante Vita, suara aku menggema ke seluruh penjuru ruangan, dan perempuan itu pun menyambutnya. Tante Vita berada di tengah lapangan bulu tangkis, berdiri sendirian di bawah sinar bulan. Ekspresinya datar seperti ketika pertama kali bertemu. Aku heran dengannya. Saat ia datang menghampiri, tiba-tiba langkahnya terhenti. Seseorang menahan tubuhnya sangat kuat hingga Tante Vita tidak bisa bergerak. Begitu juga denganku. Ada seseorang yang menahanku dengan kuat. Ketika aku menoleh, aku menemukan orang yang menahanku itu adalah seorang gadis yang mirip sekali dengan Tante Vita. Betul-betul sama persis, hanya saja wajahnya pucat dan kakinya tidak menapak tanah. Perempuan itu kemudian berkata, "Aku ingin telingamu." Segera setelahnya, ia menarik daun telingaku sekuat tenaga hingga terputus. Darah segar mengalir deras. Aku menjerit kesakitan dan mengempaskan diri sambil memegang rongga telingaku. Aku menengok Tante Vita yang asli dan bertanya apa yang terjadi. Namun ia tidak menjawab kecuali berdiri diam. Belum hilang rasa kagetku, aku melihat ada lagi perempuan yang mirip sekali dengan Tante Vita, namun wajahnya pucat dan tidak menapak tanah kakinya. Dia mencengkram mata kananku. "Aku ingin matamu." Dan bola mata itu pun tercabut dari rongganya. Tiba aku merasakan seperti terbangun dari tidur. Oh, ternyata itu cuma mimpi. Aku benar-benar bermimpi yang sangat mengerikan. Aku langsung pergi ke dapur untuk meminum air putih. Setelah aku minum segelas air putih, aku merasa lebih tenang. Namun, ketika aku kembali ke kamar, aku sudah mendapati Tante Vita sudah duduk di ranjangku. Kali ini aku benar-benar sangat ketakutan. Kemudian Tante Vita berkata, "Sudah aku bilang, kau tidak boleh jatuh cinta kepadaku. Apa yang terjadi dalam mimpimu tadi, satu saat akan menjadi kenyataan, dan aku tidak bisa mencegahnya." Mendengar semua itu, aku hanya bisa diam. Namun, kemudian aku berkata, "Tapi walaupun aku sudah tahu semuanya, tapi yang jelas, aku tidak pernah menyesal mencintaimu," kataku kepada Tante Vita. Mendengar hal itu, Tante Vita hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu memang benar-benar keras kepala." "Sungguh Tante, aku benar-benar tidak menyesal," sautku. "Karena aku tidak bisa hidup tanpa Tante. Jika memang tidak bisa bersama Tante, lebih baik aku mati."
Sejenak aku lihat Tante Vita mundur beberapa langkah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah apa arti gelengannya itu. Kemudian dia menarik napas panjang. Setelah itu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku hanya bisa memberimu petunjuk. Sebaiknya kau datangi seseorang yang berada di hutan di ujung timur desa. Di situ ada seorang lelaki tua yang bernama Ki Bramas Tomo, atau biasa dipanggil Mbah Tomo. Kamu datangi dia. Kamu minta petunjuk." Setelah itu tiba-tiba Tante Vita langsung menghilang. Keesokan harinya, aku langsung berangkat ke hutan di ujung timur desa. Setelah beberapa jam berjalan kaki ke dalam hutan, aku menemukan sebuah pondok. Perlahan, aku ketuk pintunya, dan keluarlah seorang lelaki tua. "Ada apa Kisanak mencariku?" tanya orang tua itu. Aku pun balik bertanya. "Kalau boleh tahu, apa Anda yang bernama Mbah Tomo?" tanyaku. "Iya, bagaimana kau tahu namaku?" tanya Mbah Tomo agak sedikit heran. Kemudian aku menceritakan semuanya, bahkan semua permasalahanku dengan Tante Vita dari awal sampai akhir. Kemudian Mbah Tomo berkata, "Aku bisa menolongmu jika engkau mau benar-benar bertobat. Selama di hatimu masih ada kebencian dan dendam, maka aku tidak bisa menolongmu." Kemudian aku berjanji kepada Mbah Tomo, kalau mulai sekarang aku akan berusaha menjadi manusia normal dan berusaha membersihkan hatiku dari kebencian dan menenangkan hatiku dan mencoba menjadi pribadi yang benar-benar bersyukur. Akhirnya Mbah Tomo menyarankan kepadaku untuk menginap di pondoknya. Di malam harinya aku dimandikan air kembang 7 rupa. Dan keesokan harinya Mbah Tomo menyuruhku pulang dan mengatakan kepadaku kalau aku harus sesegera mungkin pulang keluar Jawa. Karena jika sudah menyeberang lautan, maka semua kutukan itu akan musnah. Sampai di rumah, segera mungkin aku persiapkan diriku untuk pulang ke kampung. Karena kalau masih di sini, nyawaku benar-benar di ujung tanduk. Mimpi-mimpiku beberapa malam yang lalu bisa-bisa akan menjadi kenyataan. Dengan berat hati, akhirnya aku pamit kepada saudara-saudaraku di Jawa Barat dan berniat pulang keluar Jawa. Setelah aku sampai di kampung halamanku, aku benar-benar merasakan ketenangan. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi cinta kepada Tante Vita. Yang ada hanyalah penyesalan. Aku benar-benar menyesal ternyata selama ini aku melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Dan mulai sekarang, aku akan mencoba menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.